Halo semuanya yang ada di sini. Jawab dong. Halo. Selamat Lebaran BTW ya. Udah H plus berapa ini ya? Ini udah H plus H plus 7 ya? Ini hari Rabu. Kita Lebaran hari Kamis ya. Hari Kamis sudah Oke. hampir seminggu nih. Selamat Lebaran buat yang lain. Selamat Lebaran. Thank you Mas Akmal. Bintang tamu saya hari ini. Hari ini kita pakai saya ya karena orangnya dari Jogja. Ya. Jadi kita pakai saya sama kamu, aku juga nggak apa-apa lah ya. Siap. Oke. Kalau saya pakai Mas. Oke, pakai Mas. Mas. Nanti kita sebut namanya siapa. Oke, kalau kemarin di Twitter rame soal umur 25 tahun ada yang udah punya 100 juta. Oke. Tahu nggak itu? Timothy Ronald bukan sih? Ya kurang lebih itu. Oke. Nah, kali ini di sebelahku nih ya, di sebelah saya mungkin umurnya belum 25, tapi gila sih, bisnis F&B-nya udah punya 8 cabang, cuy. Amin. 8 cabang ya. Selamat datang Alvin Hadi. Thank you. Oke, Mas gimana? Akmal. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Ini lu lagi balik ya, ke Balikpapan ya? Lagi balik nih. Oke. Tadinya di Jogja. Dia di Jogja. Ini udah lama banget nggak balik kapan terakhir. Berapa lama tuh? 2019 atau iya 19 terakhir. Berarti pandemi 2020 pertama nggak pulang sama sekali ya? Pulang. Lebaran pun Nggak pulang. gokil. Makanya sekarang pas begitu udah balik kayak Ah. gila, kangen banget cuy. Ya. Tapi emang lahir besar di Balikpapan. Lahir besar di Balikpapan, Ah. cuma memang sempat beberapa kali tuh pindah. Jadi di Samarinda juga sempat. Oke. Terus di Muara Jawa atau biasa tuh lebih familiar sama Handil. Handil. Oh. Handil Pride, bro. Iya, tahu. Itu tuh maksudnya Balikpapan apa bukan sih Handil tuh? Masuknya bukan Bukan ya? Kota Kartanegara. Sorry, kalau mau maju nggak Oh, apa-apa. iya. Sip. Oke. Handil tuh masuknya Kota Kartanegara. Kota Kartanegara. Jadi udah bukan Balikpapan ya? Udah bukan Balikpapan. Nah, habis tuh tadi dari Balikpapan udah, Samarinda udah, Handil udah. Udah. Kemana lagi tuh habis itu? Terus habis itu Jogja. Jogja. Oh, sorry. Jadi urutannya ya. Oke, boleh. Balikpapan. Ah, Terus Surabaya, ya. terus balik lagi Balikpapan. Balik lagi ke Balikpapan. Oh, sempat Surabaya. Sempat Oke. Surabaya. Balikpapan Terus habis lagi. itu Balikpapan lagi, habis itu ke Handil. Handil, Setelah dari Handil Samarinda, Samarinda, terus Balikpapan lagi. Balikpapan lagi. Baru Jogja. Baru habis Jogja. Ya, Berarti kurang lebih ada 4 kota lah ya. Yes. 4 kota lah ya. Oke. Nah, itu dari kecil sampai hari ini kalau boleh tahu SMP SMA di Balikpapan? SMP di Handil, SMP di Handil. SMA pernah di Samarinda, Pernah Samarinda. pernah juga Di Balikpapan. Lulusnya di Balikpapan. Lulusnya di Balikpapan. Oke, jadi boleh ceritain ke SMA mana, siapa tahu anak SMA-nya OSIS-nya bisa minta sponsor mungkin Oh, habis siap, ini. boleh. Hah? Ini satu aja tuh yang dulu sempet Ya bebas lah, boleh dua-dua juga. Yang pertama di mana, yang kedua di mana? Jalan ceritanya gitu ya. Ya gimana tuh? Dulu setelah lulus SMP itu sempat di SMA 10 Samarinda. SMA 10 Samarinda. Itu SMA Melati bukan ya? Iya. Familiarnya Melati. Ha. Nah, SMA Melati itu sempat di situ. Ha. Terus pindah ke SMA 2. SMA 2 Balikpapan. Ya, buat anak-anak OSIS SMA 2 Balikpapan, Boleh, Bang. alumnimu udah punya bisnis gede nih sekarang, silakan diporotin duitnya ya. Lagi nunggu reuni alumni nih. Oke, lagi nunggu ini alumni. Nanti yang butuh snack bisa langsung ke Alvin Yes. aja. Terus Nah, juga ini kuliahnya itu juga sebelumnya nggak di Jogja. oke. Waktu itu sempat kuliah sekitar 3 bulan di STT Migas di STT Migas tuh di kilo berapa ya? Nggak Kilo. tahu tuh. Jauh banget, Mas. Iya. Cuman saya sempat di situ sekitar 3 bulan. 3 bulanan ya. Habis itu pindah ke Habis itu pindah ke Jogja. Jogja ke Universitas Islam Indonesia. Jurusan kalau boleh tahu Manajemen. Sama berarti. Gue juga manajemen. Oh, manajemen. Manajemen enggak. Manajemennya tapi di Bandung. Oh, Tapi ada konsentrasinya manajemen produksi. Kalau Mas Alvin Konsentrasinya ke manajemen operasional. Jadi mungkin secara bahasa kurang lebih sama kali ya. Ya. Anyway, gimana tadi, bener nggak kalau dibilang 25 tahun, belum 25 tahun tapi udah jadi pengusaha, bener ya? Benar. Nah, itu gimana rasanya bikin ngerintis sebuah usaha yang kalau mungkin teman-teman nanti bisa baca di beberapa artikel di internet bareng orang tua, tapi lagi kuliah. Itu gimana tuh? Kayak susah nggak sih, kenapa juga bisa bikin itu gitu, atau gimana rasanya hari ini bisa ya punya itu gitu, punya tanggung jawab dan punya kesenangan itu mungkin gimana tuh? Jadi mungkin story-nya ya, itu kan sebenarnya waktu saya pindah ke Jogja,
itu tuh ngelihat di Jogja itu waktu itu, kalau kan kita gini, kalau di Kalimantan itu biasanya teman-teman itu familiar dengan yang namanya sanggar. Apa tuh sanggar? Sanggar itu pisang goreng yang dijual di pinggir jalan gerobakan. Iya, ya iya. kan? Gorengan lah ya, Nah, gorengan, masuk, gorengan. masuk kategori gorengan. Nah, cuma Ah, waktu ah. di Jogja itu tuh nggak ada, Mas. Tapi kan ada pisang goreng. Ada, tapi waktu itu 15, 16, 16. 16 itu cuman ya ada sih yang waktu itu yang rame, Mhm. tapi yang betul-betul real kayak tradisional Oke. gorengan itu tuh jarang. Oke, Ada oke, pun oke. harus ke kafe. Hah? Nah, jadi Malah bayangin. gorengan malah di kafe. Iya, jadi kayak misalnya kita nongkrong gitu kan, sebutlah pisang keju. Iya, iya, iya. Kita harus ke kafe dulu pesan pisang keju. Ah. Nah, dari situ saya pikir apa nggak coba buka di Jogja ya? Karena juga kebenaran pisang goreng ini, pisang keju ini Hmm. itu juga cemilan di rumah. Di rumah biasa bikin kayak gitu. Biasa bikin setiap sore. Nah, Oke, karena oke. namanya anak perantauan ya, Iya. hal yang dirindukan selain rindu orang tua Iya. kan rindu makanan. Oh iya, Ya minum kan? makanan ya. Nah, Padahal makanan Balikpapan kan gak cuma sanggar. banyak. Banyak. Cuman yang paling mengingat dengan suasana rumah pisang. Pisang. Iya. Segitunya suka pisang. Sangat sebegitunya suka pisang. Bayangin itu kayak seminggu tuh mungkin ada kali 4 kali tuh selalu nyemil pisang. Waduh, agak nggak tahu hobi apa gimana ini ya. Passion. Passion ya, passionnya makan pisang ya. Nah itu gimana tadi? Gimana rasanya? Mm-mm. Ya ibaratnya buat kita yang mungkin umur 24, 25 Iya, iya. baru kelar kuliah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu kan, masih lagi struggle-strugglenya. Tapi Alvin udah lumayan lah ya. Ya biasa lah. Biasa lah ya. Oke, oke. Kita ikutin lah biasa lah. Oke. Gimana tuh gimana tuh? Aku nangkepnya tetap buat teman-teman yang mungkin sekarang masih ada di fase umur 20 sampai 25 ya. Baik. Jangan tetap nikmatin selayaknya seperti Masa apa mudanya. aja, masa mudanya aja. Cuman orang itu kan punya pilihannya masing-masing ya. Betul. Kalaupun juga dulu aku melihat diri sendiri gitu, sebenarnya tidak ada bayangan untuk menjadi Pengusaha. pengusaha. Apalagi Pada jualan saat- gorengan. Pada saat umur itu, Ah. apalagi gorengan. Ah. Gitu kan. Memang punya mimpi, punya mau jadi pengusaha. Betul. Cuman tidak pernah membayangkan di umur sekian. Ah. Nah, hanya karena waktu itu karena waktu itu kan ekonomi keluarga tuh sempat turun ya, sempat turun dan Ya, ya, ya. akhirnya memaksa untuk ini harus struggle nih, Oke. harus berjuang nih. Oke. gitu. Jadi gimana caranya setiap hari tuh bisa makan lah, dapat uang makan. Nah, lihatlah berdasarkan dengan kejadian waktu itu saya ngelihat kok di sini jarang ya ada Nah, jual pisang keju. oke. Kalau mau nyari pisang keju harus datang ke kafe dulu. Ya udah, coba memutuskan buat ayo deh coba buka Oke. di Jogja. Jogja, Nah, tapi waktu waktu itu karena baru maba kan, Ah. baru pindah kuliah kan, Ah. takutnya keteteran. Nah, gimana tuh? Nah, Padahal lagi kuliah. padahal lagi kuliah Ah. kan, jadi memang harus ada yang diprioritaskan. Oke. Akhirnya tapi karena orang tua juga waktu itu sudah di PHK, udah nggak Oke. kuliah, Ah. minta tolonglah buat bantuin. Bantuin. Jadi berangkat ke Jogja juga tuh waktu Berangkat itu. ke Jogja. Jadi mulai itu kita berdua, saya sama ayah. Nah, ya, ya. Mas Akmal, saya minum ya. Silahkan, boleh. Nah, 2016 waktu itu pertama kali bisnisnya jalan. Pertama kali jalan. Ya. Waktu itu apakah memang cuma pisang doang yang kepikiran di kepala untuk dijadikan langkah pertama untuk cari duit gitu kan? Apa sebelumnya ada ide-ide lain sebenarnya kayak di Jogja apa sih mungkin angkringan mungkin Oke. kafe apa Iya, kopi iya, gitu? iya. Jadi kalau dulu itu mungkin kalau aku bisa katakan gitu ya, cuman pisang sih. Oke. Karena berangkatnya waktu itu tuh yang dicari adalah gimana caranya bisa bertahan hidup dulu nih, kan gitu. Biar ada dapat uang pemasukan setiap hari dan mungkin kalau bisa dibilang dulu itu bahasanya bukan pengusaha ya, tapi lebih ke Pedagang. Karena Tuh. yang dipikirkan hanya sebatas yang penting hari ini bisa makan, hari ini bisa jualan, seperti itu. Ya pada akhirnya orang yang jualan di pasar juga pengusaha sih bisa kita Ya, bilang ya. Ya masalah istilah aja sih. Betul. Gitu. Berarti waktu itu emang purely
yang kepikiran pisang, ya udah pisang, belum kepikiran yang lain. Belum kepikiran yang Oke, lain. oke. Nah, di beberapa artikel di internet ternyata Mas Alvin ini banyak dikutip sama portal berita. Oke. Iya nggak? Masa sering beberapa kali diwawancara nggak, bener nggak? Benar. Nah itu dikatakan di situ kalau Mas Alvin emang udah hobi jualan sejak SMP. Nah yang bikin aku penasaran tuh kayak anak SMP tuh jualan apa sih? Itu maksudnya benda apa yang bisa dijual sama anak SMP dan dia dapat dari mana itu gitu? Bocoran nggak? Kalau SMP kan seneng ini ya karena seneng dagang gitu ya. Oke. Jadi, startnya bahkan dari SD. SD itu kan ada Dari kayak SD lagi. kartu ini loh, kartu buat mainan yang ada Power Rangers. I see. Iya benar-benar. Nah, kayak Yang gitu. dilempar ke atas Benar. gitu ya. Itu kan ketika menang nih kita main ya. Misalkan saya sama Mas Akmal main. Saya udah menang banyak nih. Oke. Mas Akmal udah kehabisan kartu. Aduh gila. Tapi supaya permainan ini bisa berlanjut, muncullah perkataan mau beli nggak kartu. Genius. Nah, mulai dari situ kayak, wih, karena kan namanya anak kecil, kalau saya pribadi kan uang tuh dibatasin ya, Yeah. masih kecil Yeah, kan. okay. Tapi ketika bisa menghasilkan uang sendiri tuh kayak, aku nggak nunggu dikasih ya, aku ada uang nih, aku bisa beli apa yang aku mau. Gitu. Nah, dari situ akhirnya mulai senang. Iya. Dari jual kartu, Jual kartu. Es lilin kalau pernah I tahu. see, ya tahu. Ya. Itu teman sering main ke rumah. Jadi Nih, jualannya di rumah. Jualan di rumah. Hari pertama ambil sepuasnya. Hari Oke, kedua, udah dari kecil udah ngerti konsep grand opening ya. sekarang sekilas. Iya, dari SD udah ngerti konsep launching, grand opening, bundling gede-gedean gitu. Oke. Terus habis itu Kayak waktu itu kan memikir supaya gimana caranya buat teman-teman itu bisa tetap menikmati dagangan saya tanpa merasa wah ini jualan nih ngajak ke rumah bukan niat ngajak main nih, ngajak ngelarisin nih. Nah, ya. Jadi hari pertama digratisin dulu aja. Ternyata kalau suka. misalnya udah mulai jenuh, ya udah deh nggak apa-apa mau ambil lagi. Oke, jadi selang-seling lah ya. Selang-seling. Ada waktunya kalau di awal nih belum kenal nih kita kasih gratis dulu aja. Kalau udah, ya bener ini dari kecil dikasih makan apa sih kok? Itu tuh kan ada konsep bisnisnya kayak itu namanya promo di tengah-tengah itu kan dikasih diskon. Tuh, kalau kita lihat sekarang kan itu kayak ini ya kayak Giveaway, bener. Cuman jadi tapi kayak saya tuh ngelihat mungkin dari orang tua juga ya. Karena orang tua tuh juga dia senang dagang. Wah, berarti dagang apa kalau berarti orang tua? Dulu tuh juga ini sih cucian mobil pernah. Terus zaman-zaman dulu itu ada sewa CD. Iya benar. Ya. Box movie gitu. Iya. Itu juga sempat. Terus juga sempat bikin ternak lele. Ternak lele. Ya, berarti emang dari keluarga udah mulai ditanamkan apa ya sense bisnisnya udah dapet lah ya dari kecil lah ya. 2016 bikin pisang S3 sampai hari ini udah jalan kurang lebih hampir 5 tahun lah ya. 5 tahun itu dengan segala apa ya pengalaman bisnis yang tidak secara langsung dipelajari tadi itu terimplementasikan ke pisang S3 itu gimana? Apakah 8 cabang itu jadi dalam waktu 3 bulan? Apa gimana tuh? Oke. Jadi kalau sebenarnya itu tidak terimplementasi dalam waktu yang cepat ya, karena berangkatnya itu kan tadi konsepnya kita secara istilah nyebutnya dagang. Tidak memikirkan langkah selanjutnya apa ya. Tapi karena di Jogja tuh gini, sebelum ke sana saya juga punya alasan kenapa pengen ke Jogja itu memang pengen menambah teman. Ya kan? Jadi istilahnya banyak teman banyak rezeki lah. Betul. Kan gitu. Nah, selain banyak anak banyak rezeki, banyak teman banyak rezeki. Teman juga banyak rezeki. Nah, habis dari situ ketika udah mulai jalan nih, ini gimana ya caranya supaya outlet ini bisa tetap terjaga kebersihannya, terus supaya tetap cita rasanya sama itu seperti apa, terus nambah gimana sih caranya nambah outlet. Itu kadang ngobrol ke teman-teman yang kayak misalkan katakan Mas Akmal nih udah bergerak di bidang F&B juga, ya kan, udah suhu lah bahasanya.
ngobrol sharing gimana sih caranya kalau misalkan S3 ini mau dibuat seperti usahanya Mas Akmal. Nah, dari situ belajar, dapat dari sudut pandang teman, terus juga cari-cari di internet apa sih maksudnya bahasa istilah ini, apa sih istilah Mas itu seperti apa. Terus juga kita lihat karena kuliah ya, dari mata kuliah itu juga dapat lah ya. Iya. Dapat teorinya, dapat informasi lapangan juga. Akhirnya jadi kalau boleh tahu tuh sampai ke titik awal mulanya cabang pertama kejadian tahun atau tanggal kalau mungkin masih ingat. Cabang pertama itu 2016 20 Oktober. Itu setelah jalan berapa bulan yang dari induknya? Kalau yang cabang pertama? Aku bingung. Induk pertamanya 2020. 2016. Oktober. Oke. Nah, cabang kedua. Cabang kedua. Berarti cabang kedua itu saya sekitar 5 bulanan lah. Oke. 5 bulanan dari cabang pertama. Lanjut ada muncul lahirlah cabang kedua, terus cabang ketiga dan cabang keempat. Tapi punya saya sendiri itu cuman 4 cabang sisanya franchise berarti ya. Oke. Gokil, berarti dalam waktu, tapi nggak tahu ya apa emang kalau Mas Alvin lihat ya di Balikpapan tuh, aku kan BTW di Balikpapan nih apa ya 4 tahun 5 tahun terakhir nggak di Balikpapan, posisinya sama kayak Mas Alvin. Aku di Bandung. Nah, iya karena belajar manajemen dan bisnis juga, ya sering memperhatikan lah dan kadang kita juga nggak bisa ngebandingkan Bandung sama Balikpapan lah. Geliat bisnisnya beda di sini sama di sana. Perilaku konsumennya juga beda gitu kan. Kalau di sana kita ngeliat ada kue-kue artis laku, wajar karena dari segi jumlah penduduk lebih banyak dan dari segi uang yang beredar juga lebih tinggi. Nggak bisa disamakan dengan Balikpapan. Tapi begitu pulang ke Balikpapan, aku ngelihat ada sebuah brand kopi yang kalau aku nggak salah dia itu baru lahir mungkin di akhir 2019. Tapi dalam waktu nggak nyampe setahun cabangnya bisa lebih dari 8 di Balikpapan kopi. Nah, maksudnya menurut Mas Alvin ini sebagai pemilik brand gitu kan Pisang S3, apa yang bikin orang tertarik buat dalam tanda kutip mencabangkan atau nge-franchise brand kita itu apa sih yang bisa dijual gitu? Jadi sebenarnya ini ya kalau bisa saya katakan berarti lebih yang memutuskan si owner ini untuk menambah cabang salah satunya atau orang lain mau membeli namanya ya. Jadi kalau misalkan pendapat saya secara pribadi sih saya melihat karena memang kalau dari segi brand itu memang sudah menarik ya. Dan juga biasanya kan orang itu melihat nih, dia melihat secara sekilas, kok ini tempat, ini coffee shop rame. Dan orang akhirnya dia penasaran ya. Maka setelah dia penasaran, step berikutnya dia nyoba itu untuk membuktikan juga ketika ini sebenarnya bikin rame ini apa sih? Apakah suasananya atau memang dari produknya itu memang sudah enak gitu. Ketika dia sudah masuk di step kedua, step ketiga kalau memang dia tertarik dia tanya, ini bisa nggak sih dibuat kerjasama? Nah, biasanya lebih kalau saya sih ngeliatnya lebih ke sana. Dan juga kalau kayak melihat kenapa akhirnya ada satu brand yang itu bisa berkembang pesat gitu ya, padahal baru buka, karena mungkin bisa jadi si brand ini sudah paham dengan calon customer dia, calon konsumennya dia, atau tidak si produk ini itu cocok sama si customer. Seperti itu. Berarti tetap apa ya? Soalnya aku tuh kadang ngelihat kayak orang nih di sini ada kopi gitu, habis tuh nanti jarak sekian puluh meter, bukan 100 meter ya, sekian puluh meter ada kopi lagi. Bahkan kalau misalnya kita mau lihat ada tuh di Sungai Ampal lewat, ada 2 sebelahan. Maksudnya ya kita paham lah konsep rezeki ada yang ngatur. Betul. Gitu kan. Tapi kan gimana risetnya, gimana menganalisanya, kenapa kok bisa ada 2 menu atau dua brand yang gitu ya? Bidangnya sama, produknya sama, kenapa bisa gitu? Berarti sedikit banyak aku paham sih, kayak misalnya tadi pada akhirnya tetap harus brandnya dulu yang dibangun,
Yes. Iya kan? Yang kedua, bikin orang mau datang dulu. Betul. Lalu ketiga, pastikan produkmu emang Emang. membuktikan keramaian itu Yes. gitu. Atau mungkin kalau boleh sedikit tambahan Ya, gimana? poin yang jadi poin utama itu adalah kita bisa nggak ngejawab kelemahan atau kayak si yang keluh kesah yang dirasakan si pelanggan, karena secara pribadi saya tuh ngelihat kayak bisnis yang berhasil itu bisnis yang bisa mengobati rasa sakit pelanggan. Gitu sih. Berarti Pisang S3 juga selama 4 sampai 5 tahun ini ada R&D-nya ya, research and development, nerima masukan dari pelanggan, dievaluasi gitu-gitu ya. Jadi juga kita kebetulan semakin kesini kan semakin belajar ya, bahwasanya kalau yang kita lihat contohnya S3 nih ya, berangkatnya kan tidak melihat kebutuhan pelanggan, tapi hanya berasaskan gimana cara bisa survive. Tapi semakin kesini itu harus dipelajari. Karena yang susah itu bukan bikinnya, tapi mempertahankannya. Mempertahankannya kan seperti itu. Oke. Nah, terakhir mungkin ini ya, pas lagi riset nyari-nyari gitu, Alvin ini siapa sih gitu kan. Untungnya pas nge-follow langsung di-accept gitu kan. Scroll lihat Instagramnya, ada satu foto yang bikin kayak waduh, kenapa ini orang bisa foto sama orang ini gitu. Jadi di dalam Instagramnya Alvin, Mas Alvin itu tuh ada foto doi lagi foto sama Caca Tengker. Which is Caca Tengker itu kakaknya Nagita Slavina. Betul. Which is Nagita Slavina itu istrinya Sultan Raffi Ahmad. Betul. Nah, kalau boleh tahu ada apa di balik foto itu? Ya, jadi itu ceritanya tuh seperti ini. Kalau saya tidak salah ya, waktu itu Mbak Caca Tengker sama suaminya Mas Berry Tamrin itu lagi liburan ke Jogja, dan kebetulan kan mereka punya keluarga di sana. Mungkin entah rekomendasi dari keluarga atau rekomendasi dari Instagram gitu ya, lihat Pisang S3. Nah, ketika mereka beli cocok ya kan? Nanya lah, ini bisa nggak dibeli buat dibawa ke Jakarta? Gokil. Saat itu. Gokil. Cuman karena teman-teman di outlet itu kan dia belum berani jawab. Iya. Ngasih lah nomornya ke Mas Alvin. Nah, pada situ telepon, nanya nih janjian mau dibuatin jam berapa atau appointmentnya, ketemuannya. Appointment dulu. Nah, ternyata oke, udah fix buat jam sekian diantar ke sini. Nah, setelah saya antar, akhirnya ketemu sama Caca Tengker itu. Betul, sama Caca Tengker, dan situ kita udah ngobrol, tapi juga ya ngobrol tentang si Pisang S3 ini. Setelah itu udah kita foto bareng, terus habis itu udah angkat lah. Jadi dapat, maksudnya apa dari pertemuan dengan Caca Tengker itu lahir cabang baru? Kalau dari itu sih sebenarnya enggak. Cuman kayak dari situ kita lebih ke jalin networking lah ya. Memang S3 itu kan ada kepanjangannya. Iya. Apa tuh kalau boleh tahu? S3 tuh semua sahabat saya. Filosofis ya. Jadi semua yang ketemu jadi sahabatnya Mas Alvin ya. Nah, tadi kita udah ngomongin soal Pisang S3 yang basically sebetulnya hari ini juga pengen ngegali soal itu ya. Kayak ada anak Balikpapan, dia masih hidup di Balikpapan domisilinya gitu. Ya nggak sih, orang tua masih di Balikpapan nggak? Sekarang lagi di Banjar. Tapi masih ada tempat tinggal di Balikpapan. Masih. Nah, berarti paling nggak masih tinggal di Balikpapan ya. Benar. Tapi punya bisnis di Jawa gitu, di Jogja. Nah, kalau boleh tahu terakhir sebelum kita tutup nih, apa nih plannya, what's next tentang Mas Alvin atau Pisang S3, atau tiba-tiba mungkin mau bikin brand baru mungkin atau apa nih? Silakan. Kalau saya pribadi sih tetap masih pengen buat ngebesarin S3 ya. Maksudnya ya setidaknya S3 tuh bisa hadir di setiap kota di Pulau Jawa. Amin. Di Pulau Jawa. Kenapa nggak di Balikpapan nih BTW? Nah, nanti meloncat. Setelah Pulau Jawa ini sudah ada. Sudah ya, mayoritas semua udah ada Pisang S3.
3. Iya, iya, iya. Minimal satu kota 1 atau 2 lah ya. Ya, 2 is oke lah 2 ya. is oke lah ya. Nanti dari situ terus kita ekspansi keluar. Oke, Keluar. oke, oke. Bisa Kalimantan. Sebenarnya saya tuh pengen banget buka di Kalimantan. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang mau franchise di Kalimantan gitu ya, Nah, silakan ya. nanti bisa dihubungin. Bisa dihubungin. Instagram At Pisang S3. Pisang S3. Oke, berarti kurang lebih itu ya, masih mau nge-expand, ngedevelop juga Pisang S3, mau coba ngebangun jaringan di di Pulau Jawa. Yes. Nanti kalau udah terpenuhi Sama di Pulau visi Jawa. itu, coba mau expand ke pulau-pulau. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika nanti akan ada buat brand baru ya. Oke. Karena sekarang itu mikirnya yang penting ketika membuat sebuah produk itu menjawab permasalahan Iya, iya. si pelanggan. Betul, betul, betul. Bukan tidak lagi kalau dulu kan yang penting wah apa ya enaknya buka apa ya yang lagi yang penting itu enggak. Ya, ya. Tapi lebih ke apa sih yang dibutuhkan sama pasar. Itu sih. Terakhir sebelum beneran kita tutup, boleh ngasih kalimat semangat mungkin buat teman-teman di backupan atau teman-teman yang mungkin lagi di umuran kita nih, lagi usaha-usahanya pengen gue pengen punya bisnis, gue punya konsep yang bagus, gue pengen bisa tapi bingung gimana cara mulainya, gimana cara ngerjainnya. Terakhir mungkin dari Mas Alvin. Kalau dari saya mungkin seperti ini ya, buat teman-teman yang sedang merintis usahanya Oke. atau yang baru mulai gitu, lebih ke tetap percaya sama diri sendiri karena kemungkinan itu nanti ada aja di pertengahan jalan itu kita masa-masanya kita kayak ngerasa down, ngerasa kayak aku bisa nggak sih sebenarnya ngejalanin ini. Tetap percaya diri sendiri. Terus yang kedua yang selalu saya sampaikan ke teman-teman itu jangan lupa untuk berbagi. Karena kita nggak tahu nih dari orang-orang yang kita bantu atau yang ya hal-hal baik yang kita lakukan lah, kita akan didoakan. Nah dari doa itulah secara tidak langsung sebenarnya ada kesuksesan kita. Oke, sebuah penutup yang sangat keren banget hari ini dari Mas Alvin. Buat teman-teman silakan yang mau mau nyari nge-franchise, mau nanya-nanya soal Pisang S3 bisa approach Mas Alvin, ada di Instagramnya @alvinhadi atau bisa langsung ke Instagramnya Pisang S3 @pisang-s3. Oke, by the way terima kasih Mas Alvin sudah hadir di MRT Pod hari ini. Sukses kedepannya. Nanti kalau ke Bakawan main-main ke sini lagi ya. Kalau ke Jogja paling ya. Dapat pisang. Pasti. Oke, dadah, bye.